Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, kelompok LB11, kelompok C yang grup 1 ya. Pada siang hari ini kita akan diskusi ya teman-teman tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Nah, mungkin sebelumnya perkenalan dulu ya teman-teman, biar lebih tahu masing-masing latar belakang masing-masing nggih. Monggo dimulai dulu dari siapa? Monggo. Oke, boleh Saya dulu. Dari Mas Ya. Andi. Mas Andi, monggo. Oh ya. Oke, karena saya cowok sendiri. Baik, perkenalkan, nama saya Andi Dwi Susilo. Saya tugas di instansi SD 3 Temuh. Mungkin cukup sekian perkenalan saya. Berarti guru SD ya, Mas ya? Di Ya, sekolah monggo dasar. lanjut. Monggo, Mbak Chandra mungkin. Nama saya Chandra Puspitasari. Saya di bagian auditor Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul. Mungkin itu saja. Oh, nggih. Ya, lanjut Mbak Ercila nggih. Perkenalkan, nama saya Kargila. Saya bekerja di SD2 Patalan. Itu ya. Cukup. Berarti Ya. SD juga nggih, Mbak? Ya. Ya. Kalau saya Elita Dihapsari. Saya tugas di Puskesmas Delingo 2, profesinya dokter. Mungkin itu nggih. Nah, pada kesempatan kali ini kan kita mau membahas tentang wawasan kebangsaan. Nah, menurut teman-teman sendiri nih, wawasan kebangsaan itu apa sih? Kayak gitu. Mungkin bisa dimulai dari Mas Andi dulu. Oh ya. Kalau dari teori-teori lah tuh wawasan kebangsaan menurut cara pandang lah akan kesadaran diri dan lingkungan untuk bernegara gitu. Kalau di tempat saya sendiri kan ini kan saya mengajar di sekolah dasar. Jadi kalau menurut saya ya karena sekarang ini generasi muda lah itu ya diwajibkan harus mampu mengimplementasikan tentang wawasan kebangsaan. Kalau saya mengajar ya saya kasih pemahaman lah tentang wawasan kebangsaan itu apa, seperti apa. Kalau seperti halnya contohnya itu mengasih pemahaman tentang bahaya narkoba kayak gitu. Jadi biar anak-anak semakin tahu lah. Mungkin seperti itulah kalau menurut saya. Oh iya. Kayak gitu ya Mas ya. Kalau misal Mbak Ila kan dari SD juga nih. Kira-kira kalau menurut Mbak Ila kayak apa? Kalau menurut saya ya, wawasan kebangsaan itu adalah cara pandang hidup bangsa, yaitu berkaitan dengan cita-cita dan tujuan hidup bangsa. Dan itu biasanya diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam bersosial maupun kita dalam berprofesi, dalam pekerjaan kita, gitu. Itu sih, Mbak. Oh, oke. Kalau Mbak Chandra ada mau nambahin nggak, Mbak? Sama sih seperti teman-teman lain, seperti Mas Andi dan Mbak Ila. Konsep wawasan kebangsaan itu cara pandang kita sebagai bangsa mengenai diri dan ideologi serta cita-cita kita ya, tujuan nasional, dan diorientasikan untuk memperkokoh dan menjaga persatuan bangsa dan kesatuan bangsa. Landasannya itu adalah falsafah Pancasila sama Undang-Undang Dasar 45. Itu nanti bisa kita terapkan di semua profesi, seperti di SD melalui itu tadi penanaman nilai dasar mengenai yang keterkaitan dengan apa yang terjadi sekarang, wawasan isu-isu kontemporer yang sekarang terjadi kaitannya dengan wawasan kebangsaan seperti tadi narkoba dan sebagainya. Ya. Itu Mbak. Oh iya. Kalau saya sendiri sih, ya benar sih yang sampaikan teman-teman juga. Jadi memang wawasan kebangsaan kan kalau kayaknya inti
intinya itu cara pandang kita terhadap bangsa kita gitu ya, gimana apa bangsa kita tuh seperti apa, ideologinya kayak apa, cita-citanya seperti apa. Terus dengan kita udah tahu itu, gimana caranya supaya kita itu bisa bersatu, bisa kokoh, bisa mencapai cita-cita kita dalam hidup berbangsa dan bernegara gitu ya. Dan itu kan bisa kita apa namanya? Kita caranya bisa masing-masing dari profesi masing-masing kayak gitu. Terus Kalau ini Mbak dari dokter sendiri itu gimana kalau apa ya? Kalau di sekolah dasar kan ngasih pemahaman nih ke anak-anak. Nah, kalau dari profesi dokter kan Mbaknya Bu ya, Elita kan dokter. uh, Seperti apa itu? kalau misal dokter itu kan memang ini ya apa namanya istilahnya kita nggak langsung kalau misal kayak guru kayak gitu kan langsung berinteraksi Nggih, dengan siswa. Jadi gimana siswa nanti dia punya pemahaman wawasan kebangsaan itu kayak gitu. Kalau sebenarnya kalau dari apa namanya kayak dokter gitu kan eh, istilahnya kita kan kerja itu nggak sendiri ya. Jadi kita kan kerja di suatu organisasi lah. Misal kalau saya di puskesmas gitu. Jadi ya nanti gimana caranya misal saya kayak cinta terhadap tanah air, terus misal kayak bela negara, kayak sekarang kan lagi pandemi misal. Dengan pandemi ini kan istilahnya kayak menghadapi situasi pandemi ini kalau menurutku juga udah salah satu gimana kita bisa mencintai Indonesia, kita tetap Oh iya, iya. berjuang kayak gitu kan, tetap memberikan Betul, betul. pelayanan. Misal kayak vaksin sebenarnya kan kalau kayak wabah kayak gini sebenarnya ada kan rasa diri sendiri yang aduh kok takut ya misal kena atau apa kayak gitu, tapi ya sesuai dengan profesi itu yang harus dilakukan untuk istilahnya membela negara kan kayak gitu. Itu sih Oh iya, iya. kalau menurutku. Oke. Boleh Oke. mungkin aku tambahin Mbak di diskusi ini. Jadi mungkin kalau dari institusiku sih inspektorat itu salah satu fungsinya adalah pengawasan. Nah kemarin sih pernah ada sih walaupun saya tidak masuk tim, tetapi termasuk mengawal dari programnya pemerintah untuk pemberian vaksin dari puskesmas ke masyarakat langsung, terus mengecek juga stok vaksin, terus juga ini juga beberapa ASN dari kami juga sukarelawan di puskesmas-puskesmas juga ikut terjun, mungkin dari beberapa institusi lain juga datang juga, maksudnya ditugaskan juga itu. Terus kalau dari sisi rumah atau pribadi atau keluarga, kami juga menanamkan untuk salah satu wasbanknya itu tadi yang sampaikan Mbak Elita, kita sendiri menjaga prokes, tetapi juga orang lain juga kita tetap untuk solidaritas, misalnya ada yang kena itu ya kita tidak boleh intimidasi, tetapi bagaimana ada toleransi, justru mungkin malah kira-kira butuh bantuan nggak dari keluarga yang mendapat yang terkena musibah sedang mengalami COVID, karena kami juga sendiri juga pernah mengalami isoman itu kan. Iya, ada khawatir sendiri, tetapi kita juga harus menjaga diri untuk tidak menularkan orang lain. Terus juga bagaimana memberikan motivasi-motivasi, bukan malah terus menjauhkan. Jadi dari sikap-sikap kita pribadi ditanamkan di rumah, terus untuk yang lain, terus nanti ketika kita ke pekerjaan, ya itu juga ditanamkan sikap wasbangnya itu. Itu sih kalau sedikit tambahan dari saya, mungkin Mbak Elita atau Mas Andi juga bisa menambahkan. Yang mau nambahin nggak? Mas Andi? Mas Andi mungkin. Ya, kalau ke inspektorat berarti ya berkaitan ini ya Mbak, ngecekin data-data kayak gitu ya? Iya, kami juga salah satunya dengan pengawasan gitu. Pengawasan. Iya sih. Ya. Berarti kemarin itu apa yang kayak di puskesmas memang sempat beberapa kali itu yang untuk vaksin inspektorat kan datang juga ya. Kalau misal dari teman-teman sendiri kan
apa ya, kalau kita melihat kondisi yang sekarang nih, menurut teman-teman ini enggak ada masalah-masalah apa sih yang kita hadapi sekarang ini yang berkaitan dengan wawasan kebangsaan dan bela negara itu kayak gitu. Monggo siapa dulu? Kalau ini Mbak, siapa dulu? Mbak Ila dulu mungkin. Oh, Mbak Ila juga boleh. Mbak Ila dulu aja. Mbak Ila. Iya, makasih ya, Mbak. Kalau menurut aku ya, Mbak Mas, di sekarang ini seperti tadi sudah kita ketahui, generasi muda itu sangat kurang sekali pemaknaannya akan wawasan kebangsaan. Tadi didikan dengan banyak sekali pemuda yang kalau ditanya Pancasila mereka nggak hafal, kayak bahkan public figure sekalipun mereka juga nggak hafal kayak gitu. Nah, terlebih lagi kalau sekarang kita dibenturkan pandemi, Mbak. Kalau di dunia pendidikan itu ujung tombaknya ya dalam penerapan SBAM kayak gitu kan. Nah, itu kita sebenarnya sangat terkendala kalau misalnya kita yang generasi kita bisa via video call atau Zoom Meet kayak gitu biar bisa memberikan pembelajaran anak-anak. Tapi kalau misalnya mohon maaf yang sepuh kayak itu cuma ngasih tugas-tugas kayak gitu, Mbak. Jadi sebenarnya kalau kita nggak benar-benar berusaha untuk menanam itu tuh generasi muda akan semakin terkikis tentang kebangsaan itu gitu. Kalau saya ini Mbak. Jadi intinya ya Mbak, apa kondisi sekarang pandemi nggak bisa pembelajaran tatap muka itu juga jadi tantangan tersendiri ya untuk menanamkan wawasan kebangsaan sama murid-murid gitu ya. Benar sekali. Kalau Mas Andi nih yang sama-sama di SD. Ini. Kan ada nih, kan kita apa ya, ngajar cuman berapa jam kan, bertemu murid, apalagi Zoom lah, nggak bisa bertemu langsung. Terus mereka kan kebanyakan di rumah. Jadi iya kan kebanyakan di rumah. Jadi ini loh Mbak, yang dari media sosial kayak gitu kan juga gimana ya, kita mendidik cuman berapa jam tapi mereka dapatnya dari apa ya, informasi media sosialnya yang kadang lebih banyak lah. Jadi ya gimana ya mau ngasih wawasan kebangsaan gimana kalau sulit ya. Iya sih. Yang kurang bermanfaat. Ada yang bermanfaat karena tidak terkontrol anak-anaknya gitu. Benar kayak gitulah. Jadi memang ini sih tantangan tersendiri ya dengan kondisi yang sekarang pandemi, terus harus di rumah aja, terus kayak sekolah juga dari rumah, pertemuan dengan guru juga mungkin singkat. Kalau mungkin zaman-zaman kita dulu sekolah kan yang beda banget lah dengan sekarang. Kayak dulu masih tiap hari Senin upacara bendera, terus betul. Ada kegiatan-kegiatan yang inilah mendorong kayak kita tuh negara Indonesia tuh bangsa kita nih, harus cinta tanah air nih, yang gitu-gitu kan masih kental ya, beda banget kalau sama yang sekarang. Ya. Setuju sih. Kalau Mbak Chandra ada tambahan nggak Mbak? Kira-kira permasalahan apa nih yang sekarang kondisinya ini pada zaman sekarang ini? Yang tadi ya, yang pendidikan tadi ya, karena saya juga punya anak yang sekolah juga Mas, Mbak. Sama ya. Itu kan memang kendalanya kan memang dia mengakses media sosialnya bisa lebih banyak, tetapi untuk akses masalah pendidikan dari sekolahnya, materi-materi sekolahnya kan memang terbatas. Itu kadang kalau misalnya masih muda-muda gurunya kan bisa menciptakan inovatif kreatif di Zoom dengan cerita, terus siswanya anak saya tuh seneng mau itu, atau memberikan kuis ya nanti poinnya tinggi-tinggian sama temennya, jadi dia lebih semangat untuk ngerjain. Tapi kalau yang tugas-tugas biasa seperti mengerjakan halaman ini kayak gitu mungkin hanya menyelesaikan aja, jadi hanya sebatas kewajiban. Nah ini memang tantangan juga untuk
kita sebagai bangsa juga. Gimana ya nanti kalau misalnya mencapai nggak sih itu tadi dan tujuan dari misalnya menanamkan wawasan kebangsaan ke anak itu bisa nyampe nggak ke anaknya nanti bisa bersikap seperti yang ingin ditanamkan dari wawasan kebangsaan. Nah itu memang tadi disebutkan sebagai tantangan dari Bapak Ibu guru sekarang ya, apalagi yang dari usia anak saya mungkin ya, usia putranya Mbak Elita sama yang lain juga usia-usia dini gitu kan yang harusnya memang saat-saatnya benar-benar mengerti mengenai tadi Pancasila, jangan sampai nanti ketika sudah jadi generasi Z sekarang nggak tahu Pancasila, nggak hafal Pancasila tadi. Nah gitu sih tantangannya memang kalau saya melihat dari sisi pendidikan itu tadi Mas Mbak, bagaimana sih anak itu tetap bisa menyerap dari ilmu yang ingin disampaikan dari pendidikan pada usia-usianya, terus juga kita sebagai sikap dari orang tua juga bagaimana, ayo Dek, kita memang kondisi seperti ini, menanamkan kondisi seperti ini, sekolahnya secara online ya harus dijalani secara online, karena di sini kan jadi orang tua itu yang faktor penentu anak mau ngikutin atau enggak sekolahnya. Betul. Terutama untuk mengatur moodnya. Mood anak itu kadang kalau semangat ya semangat, kalau Mas males ya. Kalau dulu mungkin di sekolah secara langsung ketemu Bapak Ibu guru, mereka patuh ya. Tapi kalau di rumah kan, nah bunda tuh kayak gitu, banyaklah alasannya gitu ya, nggak bisa diatur lah. Gitu. Susah mengaturnya walaupun ya itulah tantangan juga sebagai keluarga, gimana mendidik peran keluarga mendidik anak di era sekarang ini gitu. Mungkin ya itu sebagai masalah juga kita juga karena kondisi tantangan bangsa Indonesia secara umum lah ini kita menghadapi pandemi ini gitu. Mari bersama-sama ini gimana solusinya. Iya. Itu sih Mbak Elita. Bener sih, memang apa namanya istilahnya kayak kalau kita lihat ya, zaman sekarang ini kan udah beda banget sama zaman kita kecil dulu ya. Kayak misal zaman kita kecil dulu kan kayak Pancasila, terus apa namanya upacara nyanyi lagu Indonesia Raya, terus pembukaan UUD 45 yang kayak gitu-gitu kan udah kayak kayak jadi makanan sehari-hari lah, tiap Senin pasti pembukaan dibacain, nyanyi, nah, kayak gitu-gitu kan. Gitu. Kalau zaman sekarang kan tak lihat-lihat kayaknya ini ya memang apa namanya kurang mungkin ya kayak upacara gitu cuma pas 17 Agustus misal kayak gitu. Jadi kayak rasa memilikinya tuh jadi berkurang mungkin kalau generasi sekarang. Terus apalagi zaman sekarang itu kan kayak perkembangan teknologi itu kan cepet banget ya. Jadi memang mungkin ada kelebihannya nih. Misal kalau zaman dulu kan kayak kita jauh-jauhan kayak gini nggak bisa diskusi, tapi kalau zaman sekarang kan bisa-bisa aja kayak gitu. Cuman kan dengan apa namanya teknologi yang berkembang pesat banget itu kayak gaya hidup, pola pikir itu kan jadi berubah juga. Jadi ya misal kalau zaman sekarang nih kayak apa namanya, misal ya saya sebagai ibu-ibu misal, zaman dulu kan ya kita belanja misal kayak gitu kan ya cuma deket-deket aja. Zaman sekarang gampang banget kan pakai HP terus ternyata belanjanya yang dari luar negeri misal kayak gitu. Nah itu kan juga masuk juga kan sebenarnya kalau misalnya salah satunya kan kalau menurutku ini ya apa? Menurutku kan apa namanya salah satu fungsi dengan wawasan kebangsaan itu kan gimana kita memiliki rasa nasionalisme, cinta sama tanah air kayak gitu kan. Jadi ya ini sih pengaruh banget itu. Terus apa namanya salah satu yang menurutku ini juga sekarang kan kayak rasa bangga terhadap negara kita tuh juga kalau di anak-anak muda yang sekarang mungkin berkurang mungkin ya. Kayak misal mereka lebih seneng sama lagu-lagu luar negeri,
Mereka lebih senang sama apa namanya, film-film luar negeri misal kayak gitu kan. Nah itu sebenarnya K-pop dengan gitu. ya salah satunya. Nah itu kan apa namanya bisa dengan misal anak-anak muda itu kan seorang nontonnya drama luar negeri semua, apa lagu-lagunya lagu-lagu luar negeri Drakor. semua gitu kan, jadi kayak rasa memiliki rasa cinta sama negeri sendiri kan berkurang juga sih mungkin, tapi itu juga jadi introspeksi buat saya juga sih. Gimana untuk lebih mencintai negeri sendiri kayak gitu. Kalau menurutku itu sih. Padahal kalau dibandingkan apa ya di negara kita sendiri kan ya nggak kalah Mbak kalau film kayak Iya, lagu kayak gitu. Kayak betul. contohnya film yang tadi lah yang Dos Cokro Aminoto ini tadi loh. Yang di ini Yang agenda aneh satu, ya, nah itu kan trailernya bagus itu banget. bagus banget, nah, benar. Sebenarnya Beneran. ini sih apa namanya produk-produk dalam negeri itu sekarang udah bagus banget sih, iya betul. Terus apa namanya yang ya itu tadi Jadi gimana bersama aja sih Mbak membrandingkan produk dalam negerinya kayak gitu. Soalnya kan yang pintar di brandingnya kan dari luar ya. Di dalam malah kayak perang kayak gitu dari misalnya dari pemerintah juga dicanangkan ini loh nonton ini kayak gitu dari sekolah juga mungkin bisa ya betul. disosialisasikan kayak gitu. Sih betul. Terus kira-kira Terus nih kerjasama dari banyak pihak sih pokoknya ya pas bank ini ya. betul, harus semua dari profesi masing-masing gimana caranya ikut serta ya untuk ini, untuk apa namanya, gimana biar kita tetap berwawasan kebangsaan gitu ya. Nah, kira-kira kalau dari teman-teman sendiri ini enggak apa namanya solusi apa sih yang kira-kira kepikiran nih untuk kondisi yang sekarang seperti ini menurut profesi masing-masing? Apa Mbak Chandra dulu? Aduh, saya dulu. Monggo. Iya, dari profesi sih ya memang karena kebetulan juga di inspektorat itu kan intinya adalah pengawasan kebijakan, terus juga mengawal ya kita semaksimal mungkin sesuai dengan program-program pemerintah dari pusat, terus juga program-program dari daerah, provinsi maupun kabupaten ya tetap kita kawal agar sesuai itu tadi tujuan dari program-program yang diadakan itu bisa sampai terus juga bisa terlaksana dengan baik, terus juga masyarakat juga merasakan, terus kita juga bisa mengawal. Ya intinya tujuan atau cita-cita bangsa ini yang dilakukan oleh pemerintah bisa kita kawal sampai benar-benar terlaksana dengan baik. Nanti kita tugasnya memaksimalkan tugas kita gitu sebagai pribadi yang bekerja di bagian pengawasan. Itu sih kalau dari saya itu. Oke. Mas Andi mungkin mau nambahin? Kalau dari saya sendiri ya karena ngajarnya anak sekolah dasar ya mungkin penanaman sejak dini tadi Mbak. Jadi kita kasih pemahaman ya mungkin dalam keadaan kondisi Zoom seperti ini ya berusahalah semaksimal mungkin mengasih pemahaman ke anak-anak gitu. Seperti itu. Oke. Mbak Ila udah ini belum ya? Tadi sempat keluar lagi ya. Kalau aku sih ini sih kalau apa namanya karena profesiku juga ini kan di puskesmas. Ya ini gimana caranya saya bekerja sesuai dengan tupoksi saya, bekerja ya semaksimal mungkin lah secara profesional, terus program-program yang puskesmas itu gimana caranya terlaksana dengan baik, terus ya kondisi pandemi ini tetap harus semangat, nggak yang takut-takut atau gimana ya, paling kayak gitu aja sih kalau menurutku. Kalau itu secara profesi, kalau secara menjadi ibu ya tetap berkaitan sama anak-anak itu tadi, gimana peran orang tua supaya jangan sampai lah anak-anak kita gitu terus
rasa cinta, rasa memiliki terhadap bangsa dan negara ini terkikis karena memang dengan kondisi yang sekarang ini kayak gitu. Mbak Ila mau nambahin nggak ini yang harus kita lakukan dengan masalah-masalah tentang wawasan kebangsaan itu? Yang bisa kita lakukan, usaha yang bisa kita kerjakan nih. Ya, yang udah dilakukan ya Mbak, makanya aja. Jadi sebenarnya kalau di sekolah sendiri pun kan ada kurikulum, sekolah itu punya kurikulum. Jadi kalau di kurikulum sekolah saya sendiri itu kan kalau pelajaran WASBAng itu maksudnya yang etika moral kayak gitu ya, itu masuk ke pembelajaran PPKN sama PAI. Ya udah teman-teman, berarti itu tadi ya kita diskusi tentang wawasan kebangsaan, pengertian wawasan kebangsaan menurut kita masing-masing, terus masalah-masalah apa yang kita hadapi pada masa-masa sekarang ini, terus kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk supaya kita bisa melakukan wawasan kebangsaan, berwawasan kebangsaan, mencapai tujuan itu gitu. Mungkin diskusi yang kali ini cukup sekian ya teman-teman ya. Iya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.